Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 kelas B Bioinformatika akan membahas mengenai protein VDR pada UniProt dan juga drug bank. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 itu saya sendiri, Asyifa Lila Zuhri, dengan NIM terakhir 2008. Saya Anissa Khairini dengan BP terakhir 2042. Nama saya Nanda Fitriana dengan BP terakhir 3002. Saya Silvi Uliani dengan BP terakhir 2036. Saya Muhammad Rafiqi dengan BP terakhir 24. Baiklah, langsung saja. Untuk mengetahui yang pertama itu kita harus mengetahui dulu jumlah database dari protein VDR ini. Sebelumnya kita buka dulu uh, UniProt di Google. Nggak bisa share screen. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hostnya siapa host? Silvi kan? Sorry, sumpah nggak bisa terdisable. Aduh, maaf guys, sumpah. Sorry. GWS ya. Ulang lihat. Lah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 kelas B Bioinformatika akan menjelaskan mengenai protein VDR di aplikasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas B Bioinformatika akan menjelaskan protein VDR di UniProt dan juga drug bank. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 ini adalah saya sendiri, Asyifa Lila Zuhri, dengan yang terakhir 2008. Saya Anissa Khairini dengan BP terakhir 2042. Kenalkan, nama saya Ananda Fitriana dengan BP terakhir 3002. Saya Silvi Uliani dengan BP terakhir 236. Dan saya Muhammad Rafiqi dengan BP terakhir 2046. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai protein VDR di UniProt. Nah, maka dari itu kita buka dulu UniProt di Google. Kita search di Google UniProt. Nah, setelah kita mengetik UniProt pada Google, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita ketikkan nama protein yang akan kita cari, yaitu VDR. Lalu kita search. Nah, untuk yang pertama itu, kita harus mengetahui jumlah database dari protein VDR ini. Nah, kita klik saja. Kita dapat melihat jumlah database-nya itu sebanyak 2103. Nah, untuk yang berikutnya, kita akan mengetahui nama protein yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu nama protein dan nama gen. Untuk tampilan sekarang itu bisa dilihat nama protein dan nama gen, tapi kita bisa juga klik di bagian entry. Nah, di tampilan ini kita dapat melihat nama protein. Nama protein dari FDR ini yaitu vitamin D3 reseptor. Dan nama gen dari protein ini yaitu FDR. Untuk fungsi rekan saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan mengenai cara mengetahui informasi dari UniProt, khususnya pada protein VDR, di mana selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi dari
protein VDR ini, di mana di sini sudah diberikan informasi mengenai function atau fungsi dari protein VDR, di mana bisa kita lihat di bagian function ini ada fungsinya, di mana fungsinya ini dalam bahasa Indonesia itu berarti protein ini merupakan reseptor nuklir untuk kalsitriol, di mana bentuk vitamin aktif vitamin D3 yang memediasi aksi vitamin ini pada sel. Kemudian juga dia memasuki nukleus pada pengikatan vitamin D3, di mana ia membentuk heterodimer dengan reseptor retinoid atau RXR. Kemudian juga heterodimer VDR atau RXR ini akan mengikat elemen spesifik pada DNA dan mengaktifkan transkripsi gen target responsif pada vitamin D3. Kemudian dia juga memainkan peran sentral dalam homeostasis kalsium, dan yang terakhir dia juga berfungsi sebagai reseptor untuk asam empedu sekunder, asam litokolat, dan juga metabolitnya. Namun kita juga bisa melihat fungsi-fungsi lainnya dari protein VDR ini, di mana kita ini kita bisa melihat di bagian Go annotation, ini ada beberapa fungsi dari protein VDR. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi molekuler. Ini sudah terlihat di fungsi molekulernya yang banyak terdapat dan juga disertakan sumbernya atau jurnalnya. Ini saya ada beberapa fungsi molekulernya, di mana itu diantaranya berperan dalam pengikatan kalsitriol, kemudian dia juga berperan dalam pengikatan DNA, kemudian pengikatan asam litokolik, aktivis reseptor litokolik, kemudian juga aktivitas reseptor nuklir, pengikatan asam nukleik, kemudian dia juga berperan dalam pengikatan reseptor X retinoid nuklir, pengikatan spesifik urutan RNA polimerase 2 pada daerah cis regulatory. Kemudian dia juga berperan dalam pengikatan molekul kecil, dan yang terakhir dia juga berperan dalam pengikatan ion zinc. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai di mana protein VDR ini berperan dalam proses biologis. Di sini sudah diberikan informasinya banyak, di mana protein ini banyak berperan dalam proses biologis. Di antaranya itu, dia ini berperan dalam proses apoptosis yang terlibat dalam involusi kelenjar susu. Kemudian dia juga berperan dalam transport ion kalsium. Kemudian dia juga berperan dalam sel diferensiasi sel. Kemudian juga berperan dalam morfogenesis sel, dan kemudian dia berperan dalam laktasi, penyerapan intensinal. Kemudian dia juga berperan dalam mRNA transkripsi oleh RNA polimerase, dan juga masih banyak proses biologis lainnya yang bisa kita lihat dalam fitur UniProt. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai fungsi dari protein VDR. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nanda. Kemudian yang akan kita bahas adalah mengenai lokasi protein ini di sel, dan juga nama target obatnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Sylvie. Sylvie, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lokasi dari protein VDR ini. Nah, pada tampilan ini dapat kita lihat letak dari protein VDR ini. Yang pertama itu pada nukleus. Bisa ditekan yang bagian nukleus. Nah, ini adalah letak dari protein VDR di bagian nukleus. Selanjutnya kita berpindah ke sitoplasma. Nah, ini merupakan tempat letak dari protein VDR di bagian sitoplasma.
Selanjutnya, yang pada bagian ini merupakan bagian-bagian dari letak protein VDR. Yang pertama itu pada sitosol, yang mana pada sitosol ini terdiri dari struktur yang seperti pada sitosol ini termasuk dalam organel yang letaknya di luar, yang terdiri dari membran dan ada komponen dari sitoskeletal. Selanjutnya pada nukleoplasma dapat kita lihat protein VDR yang berbentuk seperti cairan dan yang dikelilingi oleh kromosom dan organel subnuklear. Selanjutnya pada nukleus dapat kita lihat letak dari protein VDR ini, yang mana pada nukleus ini merupakan organ yang paling jelas yang dapat dilihat di sel eukariotik, yang mana organ ini dikelilingi oleh membran ganda yang berisi materi genetik sel. Pada nukleus ini terjadi komunikasi dengan sitosol oleh beberapa dari nuklear. Nah, itu merupakan beberapa tempat dari protein VDR. Selanjutnya kita masuk pada target obat dari protein VDR. Ke atas lagi. Yang di bagian chemistry ini merupakan pada bagian drug bank-nya ada beberapa target obat dari protein VDR, yang mana pada notasinya itu terdiri dari DB07-530. Ada beberapa target obat di sana, kita klik saja. Ini merupakan nama ada beberapa target obat. Yang ini pertama, salah satunya adalah 1R, 3R, dan seterusnya. Kita dapat melihat target obat dari protein ini, yang mana ada beberapa target obatnya. Yang pertama itu pada nuklear reseptor koaktivator 1, dan selanjutnya pada reseptor vitamin D3. Nah, yang kedua yaitu target obat pada DB08742. Bisa kita klik dan di-scroll ke bawah. Nah, ini merupakan target obat dari protein ini, diantaranya pada nuklear reseptor koaktivator 1 dan reseptor vitamin 3D. Selanjutnya dapat kita lihat target obat yang ketiga, yaitu pada DB01436, yaitu alpha calcidol. Bisa kita klik. Nah, jadi pada obat alpha calcidol ini target obatnya yaitu, bisa di-scroll ke bawah, di antaranya ada reseptor vitamin 3D, 25 hidroksivitamin D1 alfa hidroksilase mitokondrial, dan yang terakhir retinoic acid reseptor RXR alfa. Nah, kemudian untuk target obat yang lainnya itu ada pada DB04891 yang bernama becocalcidiol. Dapat kita klik. Nah, pada becocalcidiol ini adapun target obat yang ditemui yaitu pada mediator dari RNA polimerase 2 transkripsi subunit 1 dan pada reseptor vitamin 3D. Nah, selanjutnya pada target obat di
pada target obat DB00146 yaitu kalsifediol. Kita klik notasinya dan kita temukan target obat dari kalsifediol ini yaitu reseptor vitamin D3. Nah, inilah beberapa target obat dari protein VDR. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Silvi. Selanjutnya kita itu akan membahas mengenai struktur 3D protein VDR ini dan juga penyakit yang berkaitan dengan protein ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya Vicky. Kepada Vicky dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai struktur 3D dari gen tersebut. Untuk strukturnya bisa langsung saja kita klik yang bagian struktur. Sepertinya ada sedikit gangguan jaringan. Mungkin kita bisa langsung ke yang nomor berikutnya saja dulu, yaitu gen ini termasuk terkait dengan penyakit apa saja. Kita bisa ambil langsung pada bagian menu disease dan varian. Yang disease dan varian. Baiklah, sembari menunggu loading, itu yang apa namanya gen tersebut berhubungan dengan penyakit rikitis, yaitu di mana jika gen tersebut mengalami gangguan, yaitu akan menyebabkan gangguan metabolisme pada vitamin D dan akan menyebabkan rikitis parah, hipokalsemia dan hiperatiroidisme sekunder. Dan sebagian besar pasien akan memiliki alopecia total selain rikitis. Mungkin kita lanjut ke yang nomor tertunda tadi, yaitu pada bagian struktur 3D, yaitu kita langsung masuk saja pada bagian struktur. Baiklah, ini bagian struktur 3D dari gen PRD tersebut. Tampilannya mungkin sama dengan yang sudah kita lihat di aplikasi Chimera ataupun CN3D. Ya, bisa digeser dan bisa dilihat bagaimana tampilan 3D dari gen tersebut. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Dikembalikan ke moderator.
Baiklah, mungkin sekian penjelasan gen FDR dari kelompok 3. Kami ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.